Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen adalah satu-satunya musik di meja makan ini. Aku duduk tegak, menyesap teh panasku, sementara aroma nasi goreng bumbu rempah menguar di udara. Nasi gorengnya kurang garam. Kamu ini niat jadi istri atau cuma mau numpang hidup? Suara ibu mertuaku, Bu Lastri, membelah kesunyian dengan nada tajam yang sudah sangat akrab di telingaku. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar, menimbulkan bunyi kelontang yang sengaja dibuat-buat agar aku merasa bersalah. Aku tidak menoleh. Aku tetap menatap permukaan tehku yang tenang. Garamnya sudah pas, Bu. Mungkin lidah ibu yang sedang tidak nyaman karena tekanan darah ibu sedang tinggi. Jawabku datar, tanpa emosi. Kamu berani menjawab? Bu Lastri melotot. Aris, lihat istrimu ini. Sudah untung kamu ambil dia dari keluarga kelas menengah. Bukannya berbakti malah makin melunjak. Aris, suamiku, sama sekali tidak mengangkat wajah dari layar ponselnya. Jempolnya sibuk mengusap layar, mungkin sedang membalas pesan dari proyek barunya, atau lebih tepatnya, selingkuhannya. Rin, turuti saja apa kata ibu. Tinggal tambah garam, apa susahnya sih? Gumam Aris malas. Jangan bikin pagi saya pusing dengan drama dapur kamu. Aku meletakkan cangkirku. Pelan sekali. Aku tidak sedang membuat drama, Riz. Aku bicara fakta. Fakta bahwa kamu itu beban, timpal Bu Lastri ketus. Coba lihat Sheila, sepupu Aris yang baru datang itu. Tadi pagi dia sudah bantu bereskan ruang tamu. Padahal dia tamu. Kamu cuma tahu caranya menghabiskan uang gaji Aris. Aku hampir ingin tertawa. Uang gaji Aris? Gaji Aris sebagai manajer operasional di anak perusahaan properti itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya perawatan taman rumah ini selama setahun. Mereka tidak pernah tahu bahwa akulah pemilik saham mayoritas di perusahaan induk tempat Aris bekerja. Di mata mereka, aku adalah Rina, perempuan rumahan yang beruntung mendapatkan pria mapan seperti Aris. Berbicara tentang Sheila, kataku sambil mengalihkan pandangan ke arah tangga. Sosok wanita dengan daster sutra yang terlalu pendek untuk ukuran seorang sepupu jauh, muncul dengan wajah mengantuk yang dibuat-buat agar terlihat cantik. Pagi tante, pagi Mas Aris, sapa Sheila dengan suara manja. Ia duduk di kursi tepat di sebelah Aris. Posisi yang seharusnya milikku jika aku tidak memilih duduk di ujung meja untuk menjaga jarak. Aris langsung meletakkan ponselnya. Matanya berbinar. Pagi, Sheila, tidurmu nyenyak. Nyenyak banget, Mas. Kasurnya empuk. Beda sama di desa, jawab Sheila sambil melirikku dengan tatapan pemenang. Bu Lastri tersenyum manis pada Sheila. Senyum yang tidak pernah ia berikan padaku selama 3 tahun pernikahan ini. Makan yang banyak. Sheila, kamu butuh tenaga buat bantu-bantu di sini. Gak kayak orang itu, cuma tahu caranya duduk manis. Aku berdiri, merapikan letak kursiku dengan presisi. Aku berangkat sekarang, ucapku singkat. Mau kemana? Arisan lagi? Buang-buang uang? Cibir Bu Lastri. Ada urusan yang harus diselesaikan, Bu. Urusan yang akan menentukan masa depan rumah ini, jawabku tenang. Aku berjalan menuju pintu depan tanpa menunggu pamit dari siapapun. Di belakangku, aku mendengar tawa lirih Sheila dan suara Aris yang memujinya. Mereka pikir aku adalah mangsa yang lemah. Mereka pikir mereka sedang berpesta di atas tanah yang mereka miliki. Mereka lupa bahwa setiap inci tanah ini, setiap piring yang mereka gunakan, dan setiap rupiah yang Aris pamerkan, semuanya berada di bawah kendaliku. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan menghubungi Baskara, pengacaraku. Baskara, kirimkan draft audit internal perusahaan Aris ke email pribadiku sekarang. Kita mulai fase pertama. Aku menginjak pedal gas. Permainan baru saja dimulai, dan aku tidak berencana untuk kalah. Mobilku meluncur membelah kemacetan kota. Di kursi samping, tabletku terus berkedip menampilkan notifikasi email dari Baskara. Data audit itu merah merona. Aris tidak hanya selingkuh,
Dia juga mencuri dari perusahaanku sendiri untuk membiayai gaya hidup pahlawannya. Aku pulang tepat pukul 5 sore. Di ruang tengah, aku melihat pemandangan yang menggelikan. Aris sedang duduk di sofa bersama ibunya, sementara Sheila memijat bahu Aris dengan telaten. Rina sudah pulang, sapa Aris. Nadanya berubah manis, nada yang biasanya ia gunakan kalau ada maunya. Sini duduk. Sayang, ada yang mau aku obrolkan. Aku meletakkan tas kerjaku dan duduk di kursi tunggal, menjaga jarak aman dari aroma parfum Sheila yang menyengat. Ada apa? Aris berdeham, memasang wajah serius layaknya CEO besar. Begini, bisnis pengadaan alat kantor yang aku rintis itu sedang butuh suntikan dana segar. Proyeknya besar. Rin, kalau ini tembus, kita bisa beli rumah lagi di luar negeri. Aku menatap matanya yang tidak tenang. Lalu, tabungan pendidikanku dan sisa mahar kamu dulu, bisakan aku pakai dulu? Anggap saja kamu investasi di bisnis suamimu sendiri. Kamu mau kan lihat aku sukses? Bu Lastri menimpali dengan nada memerintah. Istri itu harus dukung suami, Rin. Jangan cuma mau enaknya saja. Lagi pula, uang itu kalau di tangan perempuan cuma jadi baju sama tas. Kalau di tangan Aris, bisa jadi gunung emas. Aku melirik Sheila. Dia tersenyum kecil. Jarinya masih asyik memainkan kerah ke meja Aris. Aku tahu kemana uang itu akan pergi. Tas branded untuk Sheila atau mungkin cicilan apartemen rahasia mereka. Berapa yang kamu butuhkan, Riz? Tanyaku, berpura-pura mempertimbangkan. 500 juta. Cukup buat DP kontrak baru. Jawabnya cepat. Matanya berbinar penuh keserakahan. Aku terdiam sejenak, sengaja membangun ketegangan. Itu uang yang banyak, Riz. Itu tabungan yang aku kumpulkan sejak sebelum kita kenal. Rina, jangan pelit jadi orang. Bu Lastri mulai meninggikan suara. Aris ini kepala keluarga. Apapun yang kamu punya, itu milik suami juga. Jangan egois. Aku tersenyum tipis, senyum yang mereka salah artikan sebagai tanda menyerah. Baiklah, aku akan berikan. Tapi aku ingin semuanya profesional. Aku tidak mau uangku hilang begitu saja. Aku merogoh tas, mengeluarkan selembar dokumen yang sudah kusiapkan sejak siang tadi. Ini surat perjanjian hutang piutang pribadi. Ada jaminan aset. Jika bisnis ini gagal atau uang tidak kembali dalam 3 bulan, mobil dan sisa sahammu di kantor akan beralih secara penuh kepadaku. Tanda tangan di sini. Aris sempat ragu melihat tebalnya dokumen itu. Sampai pakai jaminan segala? Kamu tidak percaya sama suamimu sendiri? Ini cara orang cerdas berbisnis, Riz. Bukankah kamu bilang ini proyek besar? Kalau kamu yakin sukses, kenapa harus takut dengan jaminan? Tantangku dengan nada datar. Sheila menyenggol lengan Aris, berbisik pelan. Tanda tangan saja, Mas. Kan cuma formalitas. Aris, yang terlalu malas membaca detail klausul hukum di halaman-halaman belakang, akhirnya meraih pulpen. Dia membubuhkan tanda tangan dengan gagah berani, merasa telah berhasil membodohiku lagi. Nah, gitu dong. Ini baru menantu teladan, puji Bu Lastri puas. Aku mengambil kembali dokumen itu, memastikan tanda tangannya sah di atas materai. Mereka tidak tahu bahwa di halaman terakhir, terdapat klausul tambahan. Aset jaminan mencakup seluruh harta yang didapat selama pernikahan, termasuk rumah yang saat ini mereka tempati. Uangnya akan masuk ke rekeningmu besok pagi, kataku sambil berdiri. Mau kemana lagi kamu? Tanya Bu Lastri saat melihatku kembali menyambar kunci mobil. Makan di luar. Aku tiba-tiba merasa mual kalau makan di rumah. Jawabku tanpa menoleh. Saat aku berjalan menuju pintu, aku bisa mendengar Aris tertawa dan berkata pada Sheila, "Gampang kan? Dia itu memang bodoh. Asal dipuji sedikit langsung luluh." Aku masuk ke mobil dan mengunci pintu. Tawaku pecah di dalam kesunyian kabin. Aku tidak memuji mereka. Aku baru saja membeli seluruh hidup mereka dengan harga 500 juta rupiah.
Aku meraih ponsel dan mengirim pesan singkat pada Baskara. Draft aset sudah ditandatangani. Siapkan jebakan untuk Sheila. Kita lihat sejauh mana perempuan ini bisa menelan umpan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Aris tampak lebih ceria. Mungkin karena saldo rekeningnya baru saja bertambah 500 juta. Sementara Sheila, dia mulai bertingkah seolah dialah nyonya rumah yang sebenarnya. Ia mondar-mandir di ruang tengah dengan hanya mengenakan kemeja Aris yang kebesaran, tanpa merasa perlu memakai bawahan yang sopan. Rin, Sheila butuh kendaraan buat cari kerja. Kamu kan jarang pakai mobil yang merah. Kasih pinjam dia ya, ucap Aris sambil mengoles selai rotinya. Aku menyesap kopi hitamku. Mobil itu atas nama perusahaanku, Riz. Tapi silakan saja, asal Sheila hati-hati. Sheila tersenyum manis, sangat manis hingga terasa beracun. Makasih ya, Mbak Rina. Mbak baik banget, pantas saja Mas Aris betah. Maksudku, pantas saja Mas Aris sayang. Aku membalas senyumnya. Tentu, pakai saja sepuasmu, Sheila. Tentu saja aku memberikan izin. Mobil itu sudah kupasang GPS pelacak dan mikrofon tersembunyi kemarin sore. Aku butuh mereka merasa sangat aman hingga mereka menjadi ceroboh. Pukul 2 siang, notifikasi di ponselku berbunyi. Mobil merahku berhenti di sebuah butik mewah di pusat kota, lalu berpindah ke sebuah hotel bintang 5. Aku membuka aplikasi penyadap suara. Mas, uang dari si bodoh itu banyak banget ya? Kita beli tas yang itu yuk, mumpung dia nggak tahu. Suara Sheila terdengar manja, diikuti suara tawa khas Aris. Tenang saja, sayang. Dia itu mesin ATM kita. Ibu juga sudah setuju. Kalau nanti surat cerainya beres, kita tinggal bilang dia selingkuh duluan supaya dia nggak dapat gono gini. Aku sudah siapkan saksi palsu. Aku mendengarkan rekaman itu sambil tetap fokus pada layar laptop di kantorku. Jantungku tidak berdegup kencang. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa dingin yang semakin membeku di dalam dadanya. Mereka bukan hanya mengkhianatiku secara emosional, tapi berencana menghancurkan reputasiku secara legal. Malamnya, aku pulang membawa sebuah kotak perhiasan mewah. Di meja makan, Bu Lastri sudah menunggu dengan wajah masam seperti biasa. Dari mana saja? Jam segini baru pulang. Istri macam apa kamu? Aku meletakkan kotak perhiasan itu di depan Bu Lastri. Tadi mampir beli ini, Bu. Kalung berlian edisi terbatas. Saya rasa ini cocok untuk ibu pakai di acara arisan besok. Mata Bu Lastri seketika berbinar. Kemarahannya hilang dalam sekejap. Wah, ini mahal sekali. Rin, tumben kamu mengerti selera ibu. Tentu saja. Ibu pantas mendapatkannya, kataku lembut. Aku tidak berbohong. Ibu pantas mendapatkan beban pencucian uang yang melekat pada perhiasan itu. Kalung itu dibeli dengan kartu kredit perusahaan yang limitnya sudah kuseting untuk memicu alarm audit besok pagi. Saat Aris dan Sheila masuk rumah dengan wajah lelah tapi bahagia, aku menyapa mereka dengan ramah. Bagaimana cari kerjanya? Sheila? Dapat. Sheila sedikit gugup. Belum, Mbak. Susah ya cari kerja di kota. Oh, jangan menyerah. Kalau belum dapat, besok ikut aku saja ke kantor. Aku ada posisi menarik buat kamu. Tawarku. Aris tampak tegang. Posisi apa? Rin. Asisten administrasi. Kebetulan aku butuh orang yang teliti memegang arsip pengeluaran. Aku menatap Sheila lurus di matanya. Bagaimana, Sheila? Kamu mau kan bantu aku? Sheila melirik Aris, lalu mengangguk cepat. Mau, Mbak. Mau banget. Aku tersenyum puas. Aku baru saja mengundang serigala masuk ke dalam kandang yang sudah kupasangi jerat baja. Di kantor, semua aksesnya akan terpantau. Aku akan membiarkan dia merasa memegang rahasia perusahaanku, padahal dia hanya memegang tiket menuju penjara. Bagus. Besok kita berangkat bersama, kataku sambil berdiri. Sebelum naik ke kamar,
Aku berbalik dan menatap Aris yang sedang menatap punggung Sheila dengan penuh gairah. Oh ya Riz, besok akan ada orang asuransi datang untuk mendata aset rumah. Jangan lupa bukakan pintu ya. Aris mengangguk tanpa curiga. Dia tidak tahu bahwa yang akan datang bukan orang asuransi, melainkan kurator pengadilan untuk menilai harga rumah ini sebelum disita. Pukul 2 dini hari. Rumah ini sudah terlelap, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Aku duduk di kegelapan ruang kerja, hanya diterangi cahaya remang dari layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV real-time dari ruang tamu. Aku melihat Aris keluar dari kamarnya dengan sangat berhati-hati, melangkah menuju kamar tamu tempat Sheila menginap. Tidak ada keraguan di langkahnya. Tidak ada rasa bersalah. Dia masuk ke sana seolah itu adalah hak miliknya. Aku mematikan monitor. Aku tidak perlu menonton adegan selanjutnya. Rasa sakit itu ada, menusuk di sela-sela tulang rusukku. 3 tahun aku membangun kepercayaan, memberikan dukungan finansial, dan menjaga kehormatan keluarganya. Namun, di rumah yang kubayar dengan keringatku sendiri, suamiku sedang memadu kasih dengan wanita lain yang dianggap keluarga oleh ibunya. Aku menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan. Jangan menangis, Rina. Air mata adalah pemborosan sumber daya. Keesokan paginya, aku sengaja terlambat bangun. Aku keluar kamar saat mereka semua sudah berkumpul di meja makan. Wajahku kubuat sedikit pucat, mataku sembab, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur menyusun strategi. Rin, kamu kenapa? Kok berantakan begitu? Tanya Aris, pura-pura perhatian sambil menyuap nasi goreng. Aku tidak menjawab. Aku berjalan menuju laci buffet di ruang makan, tempat Aris biasa menyimpan kunci cadangan mobil dan dompetnya. Aku membongkarnya dengan kasar hingga isinya berantakan di lantai. Rina, apa-apaan kamu? Gak sopan, bentak Bulastri, berdiri dari kursinya. Aku berbalik dengan tangan gemetar yang kusengaja. Di tanganku, aku memegang sebuah nota hotel yang sengaja kupindahkan dari saku celana Aris tadi malam saat dia tidur. Ini apa, Riz? Suaraku bergetar, nada yang sempurna untuk seorang istri yang hancur. Hotel Grand Merdeka? Kemarin siang? Bukannya kamu bilang ada rapat di kantor? Aris tersedak. Wajahnya berubah pucat, lalu dengan cepat berubah menjadi defensif. Itu nota rapat dengan klien. Rin, kamu jangan sembarangan menuduh. Rapat dengan klien di kamar tipe eksekutif suite. Aku melemparkan nota itu ke meja. Dan kenapa ada nama Sheila di daftar tamu tambahan? Hening seketika. Sheila berhenti mengunyah. Wajahnya tegang. Bulastri berdehem keras, mencoba mengambil kendali. Rina, jaga bicaramu. Mungkin Aris cuma bantu Sheila check-in karena Sheila belum punya KTP kota sini. Kamu ini cemburuan sekali. Memalukan. Aku menatap ibu mertuaku dengan pandangan tak percaya yang dibuat baik. Ibu membela mereka? Ibu tahu mereka ke hotel dan ibu bilang aku memalukan. Sudahlah, Rin. Kamu itu emosional sekali. Aris berdiri, mencoba merebut nota itu. Jangan bikin malu di depan tamu. Kalau kamu nggak suka, ya sudah, nggak usah dibahas. Aku menatap mereka bergantian. Aris yang manipulatif, Bulastri yang tiran, dan Sheila yang sekarang mulai berani menatapku dengan senyum mengejek yang tersembunyi. Bagus, bisikku pelan. Jadi ini posisi kalian. Apa kamu bilang? Tantang Bulastri. Aku mengubah ekspresiku dalam sekejap. Getaran di tanganku hilang. Wajah pucatku berganti dengan tatapan sedingin es yang membuat Aris mundur selangkah. Aku bilang, terima kasih karena sudah memperjelas semuanya, kataku dengan suara yang sangat tenang dan bariton. Mulai detik ini, jangan harap ada 1 rupiah pun dari dompetku yang masuk ke mulut kalian. Mau kemana kamu? Teriak Bulastri saat aku berjalan menuju pintu. Aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Ke pengacara. Dan Riz, nikmati hari terakhirmu di kantor.
Karena besok, kamu akan tahu apa rasanya kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata. Aku keluar dan membanting pintu depan. Begitu sampai di dalam mobil, aku mengambil tisu, menghapus sisa aktingku di wajah, dan memakai kacamata hitam. Aku merogoh ponsel. Baskara, jalankan rencana B, putus semua akses kartu kredit tambahan untuk Aris dan ibunya. Sekarang. Titik balik emosional itu sudah lewat. Aku tidak lagi merasakan sakit. Yang ada hanyalah kalkulasi. Mereka pikir mereka baru saja memenangkannya karena aku pergi dalam kemarahan. Padahal, aku baru saja melepaskan rem dari kereta yang akan menabrak mereka. Aku duduk di bar sebuah kafe yang menghadap langsung ke gedung kantorku. Di depanku, Baskara meletakkan 3 map tebal. Wajahnya serius, tipikal pengacara yang sudah melihat terlalu banyak drama rumah tangga, tapi kali ini dia tahu kliennya berbeda. Semua kartu kredit atas nama perusahaan yang dipegang Aris dan ibunya sudah diblokir per jam 10 tadi. Rin, lapor Baskara. Reaksinya cepat. Aris sudah mencoba menghubungi layanan pelanggan 5 kali dalam 10 menit terakhir. Aku menyesap kopi pahitku. Biarkan saja. Bagaimana dengan aset rumah? Sesuai instruksimu. Karena Aris gagal membayar cicilan, hutang modal, yang 500 juta itu tepat waktu, yang mana jatuh temponya sengaja kita setel di sistem saat dia tanda tangan kemarin. Status rumah sekarang masuk ke tahap sita jaminan internal perusahaan. Secara legal, rumah itu bukan lagi milik keluarga Aris. Itu milik PT Citra Arsitek. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang meledak-ledak, melainkan senyum puas seorang arsitek yang melihat fondasi bangunan musuhnya mulai retak. Sheila? Tanyaku singkat. Dia baru saja masuk ke kantor sejam yang lalu, merasa seperti bos besar karena kamu yang menawarinya posisi. Tim IT sudah menyiapkan komputer khusus untuknya. Setiap data yang dia buka, setiap dokumen yang dia coba curi atau ubah, akan terekam sebagai barang bukti sabotase industri. Dia masuk ke jebakan dengan sangat antusias. Aku mengangguk. Bagus. Aku ingin balas dendam ini bersih. Tidak ada labrak-labrakan di pinggir jalan. Aku ingin mereka hancur di bawah beban kertas legal. Ponselku bergetar hebat di atas meja. Nama, Mama Mertua, muncul di layar. Aku membiarkannya bergetar sampai mati. Lalu muncul lagi. Getaran ketiga. Aku mengangkatnya. Rina. Apa-apaan ini? Suara Bu Lastri melengking hingga Baskara bisa mendengarnya tanpa perlu aku menyalakan loudspeaker. Kenapa kartu ibu ditolak saat mau bayar belanjaan di mall? Ibu malu. Rin. Semua orang melihat. Cepat urus. Atau ibu suruh Aris ceraikan kamu sekarang juga. Kartu itu milik perusahaan, Bu. Dan karena Aris melakukan pelanggaran kode etik berat, fasilitas keluarga harus ditarik. Jawabku tenang, sambil memeriksa kuku jariku. Pelanggaran apa? Kamu cuma irikan karena Aris lebih sayang sama Sheila. Tanya saja pada Aris. Bu. Oh ya, jangan terlalu banyak belanja. Mulai besok, ibu mungkin harus terbiasa belanja di pasar tradisional lagi. Itu pun kalau masih punya uang. Aku langsung mematikan telepon. Langkah selanjutnya, tanya Baskara. Biarkan mereka panik selama 24 jam ke depan. Biarkan mereka saling menyalahkan. Aris akan mencoba meminjam uang ke teman-temannya. Tapi aku sudah pastikan rumor tentang masalah keuangan serius di perusahaannya tersebar di kalangan kolega. Tidak akan ada yang mau meminjamkan uang pada pria yang hampir bangkrut. Aku berdiri, mengenakan blazer hitamku. Malam ini, aku akan pulang ke rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai istri. Aku ingin melihat bagaimana tikus-tikus itu mencicit saat mereka menyadari lubang persembunyiannya sudah tertutup. Baskara menatapku dengan sedikit rasa ngeri sekaligus kagum. Kamu benar-benar dingin, Rin. Dunia tidak ramah pada perempuan yang terlalu hangat, Bas. Aku hanya menyesuaikan suhu. Aku berjalan keluar kafe dengan langkah mantap.
Rencana balas dendam ini seperti desain bangunan. Jika hitungan strukturnya tepat, dia tidak akan roboh oleh badai apapun. Dan aku adalah arsitek terbaik yang pernah mereka temui, sekaligus yang terakhir akan mereka hancurkan. Aku melangkah masuk ke rumah tepat pukul 7 malam. Suasana yang biasanya hening kini kacau. Tas-tas belanjaan bermerek tergeletak di lantai ruang tamu. Isinya adalah barang-barang yang gagal dibayar ibu mertuaku tadi siang. Aris duduk di sofa dengan rambut berantakan, sementara Bu Lastri mondar-mandir seperti singa kelaparan. Sheila duduk di sudut, wajahnya kaku, memegang ponsel yang terus-menerus ia tekan. "Rina, akhirnya kamu pulang." Aris melompat berdiri. "Apa maksudnya semua ini?" "Rekeningku dibekukan, kartu ibu tidak bisa dipakai, dan sekretaris kantorku bilang akses keuanganku dicabut sementara." Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke meja bar, menuangkan air putih, dan meminumnya perlahan. Gerak-gerikku yang santai membuat mereka semakin meledak. "Jawab, Rina, kamu sengaja kan mau mempermalukan kami?" Bu Lastri mendekat, jarinya menunjuk tepat di depan wajahku. "Kamu pikir karena kamu punya jabatan di kantor itu, kamu bisa injak-injak harga diri suami dan mertuamu?" Aku menurunkan gelas. "Harga diri?" Ibu bicara soal harga diri setelah memakai uang perusahaanku untuk membelikan Sheila tas kulit sementara hutang Aris sudah menumpuk. "Itu uang Aris," teriak Bu Lastri. "Bukan. Itu uang hasil pinjaman yang dia tanda tangani kemarin. Dan karena dia gagal bayar cicilan pertama hari ini karena saldo rekeningnya tidak cukup, sistem otomatis menarik seluruh fasilitas." Aku menatap Aris. "Bukankah kamu bilang itu proyek besar, Riz? Mana hasilnya?" Aris tergagap. Itu butuh proses. Rin, kamu tidak bisa tiba-tiba memutus semuanya." "Aku bisa, karena aku pemiliknya." Sheila tiba-tiba berdiri, mencoba menggunakan nada lembut yang memuakan. "Mbak Rina, jangan begini. Kasihan Mas Aris dan Ibu. Kalau Mbak marah soal kejadian di hotel, aku bisa jelaskan. Itu cuma salah paham." "Diam, Sheila," potongku tanpa menoleh padanya. "Kamu tidak punya hak bicara di rumah ini." "Oh, atau haruskah kupanggil kamu, staf administrasi magang, yang baru saja ketahuan mencoba menyalin data rahasia klien sore tadi?" Wajah Sheila seketika pucat pasi. "Apa maksud Mbak?" "Tim itku sudah mengirimkan log aktivitas komputermu. Kamu mencoba mengirim data vendor ke email pribadimu, kan? Itu pencurian data industri. Ancamannya 5 tahun penjara." Aris menelan ludah. Dia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kemarahan istri yang cemburu. Ini adalah serangan sistematis. "Rin, ayolah, kita bicarakan baik-baik di kamar." Aris mencoba mendekat, hendak menyentuh bahuku. Aku mundur selangkah. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja memeluk wanita lain di hotel itu, Aris." "Jijik. Kamu." Bu Lastri gemetar karena marah. "Kamu benar-benar menantu durhaka. Aku akan suruh Aris menceraikanmu malam ini juga. Kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa satu helai benang pun." Aku tersenyum tipis. Ini adalah kalimat yang aku tunggu-tunggu. "Ceraikan aku? Silakan. Itu akan memudahkan pekerjaanku." Aku merogoh tas dan mengeluarkan sebuah map kuning. Tapi soal keluar dari rumah, sepertinya ibu salah baca situasi. Aku meletakkan surat penyitaan dari kurator di atas meja. Rumah ini, mobil di garasi, dan seluruh furnitur di dalamnya sudah disita oleh perusahaan atas kegagalan bayar hutang Aris. Kalian punya waktu sampai jam 9 pagi besok untuk mengosongkan tempat ini. Jika tidak, petugas keamanan dan kepolisian yang akan membantu kalian berkemas." "Apa?" Bu Lastri berteriak histeris. Ia hampir jatuh terduduk di sofa. "Rin, kamu gila. Ini rumah orang tuaku." Aris membentak. "Salah. Ini rumah yang kamu jaminkan kemarin."
Kamu pikir aku tidak tahu kamu memalsukan tanda tangan surat tanah ini tahun lalu untuk mengambil pinjaman bank? Aku sudah melunasi hutang bank itu, dan sekarang sertifikatnya ada di tanganku, atas namaku. Aku menatap mereka satu persatu dengan tatapan dominan. Malam ini, tidurlah yang nyenyak. Karena besok, kalian akan belajar bagaimana rasanya menjadi orang asing di jalanan. Aku berbalik dan naik ke lantai atas, meninggalkan suara teriakan histeris Bu Lastri dan makian Aris yang menggema di ruang tamu yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka. Pagi itu, udara terasa dingin, namun tidak sedingin hatiku. Aku berdiri di depan cermin, merapikan setelan blazer merah marun yang tajam. Hari ini bukan hanya hari pengusiran, tapi hari di mana aku akan meruntuhkan panggung sandiwara mereka di depan orang-orang yang paling mereka takuti, keluarga besar dan kolega bisnis. Tepat pukul 8 pagi, sebuah bus pariwisata kecil berhenti di depan rumah. Aku sengaja menyewanya. Isinya, kakak adik Bu Lastri, para sepupu Aris, dan beberapa rekan bisnis yang selama ini menganggap Aris sebagai pengusaha sukses. Aku melangkah turun ke ruang tamu. Aris dan ibunya masih mengenakan baju tidur. Wajah mereka bengkak karena kurang tidur. Sheila tampak sibuk mengemas barang ke dalam koper plastik murahan. "Rina, apa-apaan orang-orang ini di depan rumah?" teriak Aris panik saat melihat rombongan keluarga besarnya turun dari bus. "Aku mengundang mereka untuk menyaksikan keberhasilan proyek besarmu, Riz," jawabku tenang. Aku membuka pintu depan lebar-lebar. Keluarga besar masuk dengan wajah bingung. "Ada apa ini, Lastri?" "Katanya ada syukuran rumah baru," tanya Tante Aris, seorang wanita sosialita yang paling ditakuti Bu Lastri karena mulut pedasnya. Bu Lastri pucat pasi. Ia mencoba tertawa kecil yang terdengar seperti rintihan. Iya, itu. Rina cuma salah paham." "Tidak ada yang salah paham, Tante." Aku memotong dengan suara lantang yang menguasai ruangan. "Aku mengundang kalian semua karena hari ini Aris dan Ibu akan pindah. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru yang lebih sederhana setelah Aris gagal mengelola dana perusahaan senilai miliaran rupiah." "Rina, tutup mulutmu." Aris menerjang ke arahku, tapi Baskara dan 2 petugas keamanan perusahaan segera menghadangnya. "Silakan dibaca, Bapak dan Ibu sekalian. Aku membagikan salinan draft audit dan foto-foto kemesraan Aris dengan Sheila di hotel yang sudah kucetak besar-besar. Ini alasan kenapa perusahaan mencabut semua fasilitas. Bukan karena aku kejam, tapi karena Aris menggunakan uang operasional untuk memanjakan sepupu jauhnya ini." Suasana pecah. Tante-tante Aris mulai berbisik histeris melihat foto-foto itu. "Ya ampun, Sheila? Jadi dia bukan sepupu? Kurang ajar sekali kalian." Sheila mencoba lari ke kamar, tapi aku menghalangi jalannya. "Mau kemana, Sheila? Bukankah kamu bilang kamu ingin jadi nyonya di sini? Ini penontonmu sudah datang." "Rina, kamu keterlaluan. Kamu mempermalukan keluargamu sendiri," teriak Bu Lastri sambil menangis histeris di lantai, akting yang biasa ia gunakan untuk memancing simpati. Aku berjongkok di depannya, menatap matanya dalam-dalam. "Keluarga? Ibu lupa? Ibu sendiri yang bilang padaku kemarin bahwa aku hanya benalu. Benalu ini sekarang sedang membersihkan pohonnya dari parasit seperti kalian." Aku berdiri kembali dan menatap Aris yang tertunduk lesu di bawah pengawasan petugas. "Riz, truk pindahan sudah di depan. Semua barang yang kamu beli dengan uangku sudah aku turunkan. Kamu hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badanmu dan koper tua yang kamu bawa saat kita menikah dulu. Kamu tidak bisa melakukan ini secara hukum," raung Aris. "Aku sudah melakukannya." Baskara menyodorkan surat penetapan pengadilan. "Semua aset sudah berpindah tangan per jam 8 tadi. Jika Anda tidak keluar dalam 10 menit, kami akan melaporkan tindakan masuk tanpa izin dan perzinaan sebagai delik aduan tambahan." Satu persatu anggota keluarga besar mulai mencemooh mereka. Tidak ada yang membela. Di dunia mereka,
Kegagalan finansial dan skandal adalah dosa yang tak termaafkan. Keluar, kataku singkat. Aris, Bulastri, dan Sheila terpaksa berjalan melewati barisan keluarga yang menatap mereka dengan jijik. Bulastri menutupi wajahnya dengan tas, sementara Aris hanya bisa menatap tanah. Mereka keluar tanpa alas kaki yang layak, tanpa kunci mobil, dan tanpa martabat. Saat pintu besar itu kututup dan kukunci dari dalam, aku berbalik menatap ruang tamu yang kini kosong. Baskara, panggilku. Ya, Rin. Panggil tim pembersih profesional. Aku ingin aroma mereka hilang dari rumah ini sebelum matahari terbenam. 3 bulan telah berlalu. Rumah megah itu sudah berganti konsep. Tidak ada lagi furnitur berat pilihan Bulastri yang menyesakan. Sekarang, semuanya minimalis, dingin, dan luas. Persis seperti hatiku. Aku duduk di kursi kebesaranku di kantor pusat PT Citra Arsitek. Baskara masuk tanpa mengetuk, meletakkan sebuah map tipis di meja kerjanya. Laporan terakhir. Rin, sesuai permintaanmu. Aku membukanya. Ada beberapa foto hasil jepretan detektif swasta. Foto pertama, Aris berdiri di depan sebuah ruko tua dengan seragam kurir yang tampak lusuh. Wajahnya yang dulu sombong kini kusam diterpa matahari. Tidak ada lagi jam tangan mewah atau mobil sport. Hanya motor tua yang berasap. Foto kedua, Bulastri sedang berdebat kusir dengan pemilik kontrakan di pinggiran kota. Perhiasan berlian yang dulu kubelikan sudah lunas disita karena kasus pencucian uang, dan sekarang dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup tidak bisa dibayar dengan omong kosong, martabat keluarga. Sheila? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan. Dia menghilang setelah menguras sisa tabungan rahasia Aris yang tinggal sedikit. Terakhir terlihat di pelabuhan menuju luar pulau dengan pria lain. Aris mencoba melaporkannya atas pencurian, tapi polisi menolak karena tidak ada bukti kuat. Semua akses memang diberikan Aris secara sukarela dulu. Baskara terkekeh sinis. Pengkhianat dikhianati. Klasik. Aku menutup map itu. Tidak ada lonjakan kegembiraan di dadaku. Hanya ada rasa puas yang tenang. Seperti menyelesaikan sebuah proyek bangunan yang sangat rumit. DRRT. DRRT. Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Rin. Rina. Suara itu serak dan gemetar. Itu Aris. Tolong. Rin. Ibu sakit-sakitan. Kami tidak punya uang buat pengobatan. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan kerja di gudangmu saja. Aku mohon. Aku terdiam sejenak, mendengarkan deru napasnya yang putus asa di seberang sana. Aku teringat malam di mana dia merencanakan pemalsuan tanda tanganku sambil tertawa di pelukan Sheila. Kesempatan itu mahal harganya. Aris. Dan kamu sudah membakarnya habis di hotel waktu itu. Jawabku dengan suara yang sangat tenang. Rin. Aku ini suamimu. Mantan suami, koreksiku. Dan secara legal, aku tidak punya kewajiban apapun padamu. Kamu punya tangan dan kaki, pakailah untuk bekerja, bukan untuk menipu. Jangan telepon lagi. Nomor ini akan diblokir setelah kita tutup. Aku mematikan sambungan telepon sebelum dia sempat memohon lagi. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya memberikan apa yang seharusnya mereka terima, keadilan yang presisi. Ada jadwal lagi hari ini, Rin? Tanya Baskara. Aku berdiri, mengambil tas tangan kulitku, dan berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Di bawah sana, orang-orang tampak kecil seperti semut, sibuk dengan drama mereka masing-masing. Aku ada janji dengan Dewan Direksi untuk ekspansi ke luar negeri. Dan aku akan membeli tanah di samping rumah lamaku. Aku ingin membangun taman bermain untuk anak-anak yatim di sana. Tanah itu terlalu indah untuk dibiarkan menyimpan kenangan tentang parasit. Aku berbalik, menatap Baskara dengan senyum paling tulus yang pernah kuberikan dalam 3 tahun terakhir. Panggung sandiwara sudah rubuh. Bas. Sekarang, waktunya membangun istana yang nyata.
Aku melangkah keluar ruangan. Langkah kakiku bergema kuat di koridor. Mantap dan berwibawa. Aku bukan lagi perempuan yang dikhianati. Aku adalah arsitek dari takdirku sendiri. Dan tagihan itu sudah lunas terbayar. Sampai ke sen terakhir. 1 bulan setelah panggilan telepon terakhir dari Aris, aku harus menghadiri peresmian proyek apartemen baru di pinggiran kota. Ironisnya, lokasi proyek ini hanya berjarak beberapa blok dari pemukiman kumuh tempat detektifku bilang Aris tinggal. Aku baru saja keluar dari mobil bersama Baskara saat aku melihat sosok yang sangat kukenal. Di pojok warung tenda depan proyek, seorang pria dengan jaket ojek online yang sudah pudar warnanya tengah duduk termenung menatap mangkuk mie instan. Itu Aris. Wajahnya yang dulu klimis kini ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Saat dia mengangkat wajah dan melihatku turun dari mobil mewah dengan kawalan ajudan, sendoknya terjatuh. "Rina?" bisiknya. Cukup keras untuk kudengar di tengah kebisingan proyek. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan menuju tenda VVIP. Namun, dia berlari mengejarku, dihadang oleh 2 petugas keamananku. "Rin, tunggu. Aku cuma mau bicara sebentar," teriaknya putus asa. Aku menghentikan langkah, memberi isyarat pada petugas untuk melonggarkan cekalannya. Aku berbalik, menatapnya dari balik kacamata hitam. 5 menit. "Bicara di sini." Aris mendekat. Bau keringat dan debu jalanan menguar darinya. Ibu sudah tidak bisa jalan. Rin, diabetesnya parah. Kami tidak sanggup beli obat. Aku kerja 12 jam sehari tapi cuma cukup buat bayar kontrakan dan makan sekali sehari. "Lalu, apa hubungannya denganku?" tanyaku datar. "Tolong, Rin, pinjamkan aku sedikit uang. Aku akan bayar. Aku sumpah. Aku akan kerja apa saja buat kamu. Tolong jangan biarkan ibu mati karena kesalahanku." Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat minimal. Jenis kasihan yang kamu rasakan pada serangga yang terjepit pintu. "Riz, bukankah dulu Ibu Lastri bilang kalau aku ini beban? Sekarang, kamu sedang memikul bebanmu sendiri. Bukankah itu yang kalian inginkan? Hidup bebas dariku." Aku salah. Kami semua salah. Aris nyaris berlutut di atas aspal panas. "Sheila membawa lari semua uang modal yang kamu kasih itu. Dia menipu aku. Rin, dia tidak menipumu. Riz, dia hanya melakukan apa yang kamu lakukan padaku. Kamu mengajarkan dia bahwa mengkhianati orang demi uang adalah hal yang wajar. Dia hanya murid yang pintar." Aku melirik jam tanganku. "Waktumu habis." "Rina, kamu benar-benar sudah jadi iblis," teriaknya saat aku berbalik. "Mana hati nuranimu?" Aku berhenti, lalu menoleh sedikit. Hati nuraniku terkunci rapat di dalam brankas yang kalian coba curi dulu. Riz, sekarang, brankas itu sudah aku buang kuncinya ke laut. Aku melanjutkan langkah menuju panggung peresmian. Saat aku memberikan sambutan di depan para investor, aku bisa melihat dari kejauhan Aris diusir oleh petugas keamanan karena dianggap mengganggu ketertiban. Dulu, dia adalah pahlawan di rumah ini. Sekarang, dia bahkan tidak diizinkan berdiri di atas tanah yang sedang kubangun menjadi gedung-gedung tinggi. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menyesap anggur merah. Baskara mengirimkan pesan, "Bu Lastri masuk RSUD malam ini." Aris menggunakan skema bantuan pemerintah karena benar-benar tidak punya uang. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap langit malam. Balas dendamku bukan untuk membunuh mereka, tapi untuk membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan yang panjang, agar mereka punya waktu seumur hidup untuk menyesali setiap inci pengkhianatan yang mereka lakukan. Penderitaan mereka bukan lagi urusanku. Tugasku sekarang adalah memastikan kerajaan yang kubangun tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Selama ini aku membiarkan Sheila lari, bukan karena aku memaafkannya, tapi karena aku ingin dia merasa aman sebelum aku menarik talinya. Aku ingin dia percaya bahwa dia berhasil, lolos,
dengan uang hasil menipuku dan Aris. Baskara mengetuk pintu kantorku dengan senyum miring yang khas. Rin, tebak siapa yang muncul di radar-radar investasi properti di Bali? Aku meletakkan pena emas ke atas meja. Sheila. Tepat. Dia menggunakan nama palsu. Siska. Dia mencoba menjadi broker tanah bodong untuk ekspatriat. Tapi ada satu hal yang menarik. Dia baru saja mencoba menawarkan aset yang sebenarnya masih dalam sengketa dengan salah satu anak perusahaanku. Baskara menyodorkan tablet. Aku melihat foto-foto Sheila di sana. Dia tampak glamor dengan gaun musim panas, berpose di depan villa mewah yang bukan miliknya. Wajahnya yang dulu polos di depan Aris kini penuh dengan riasan tebal yang ambisius. Siapkan tiket ke Bali besok pagi, kataku singkat. Aku ingin melihat secara langsung bagaimana cara dia menjual istana pasir itu. Bali, pukul 2 siang. Aku duduk di sebuah kafe tepi pantai dengan topi lebar dan kacamata hitam. Sheila sedang duduk 2 meja dariku, tertawa centil bersama seorang pria parubaya berkebangsaan Australia. Villa ini punya akses pribadi ke pantai, Mr. Smith. Sangat eksklusif. Kalau Anda bayar DP hari ini, saya bisa pastikan harganya tidak akan naik. Suara manja Sheila terdengar jelas. Suara yang dulu membuat Aris kehilangan akal sehatnya. Aku berdiri, melangkah pelan, dan berhenti tepat di depan meja mereka. Villa ini tidak akan naik harganya, Mr. Smith. Karena villa ini tidak akan pernah dijual. Sheila membeku. Suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dia mengangkat wajah. Dan saat matanya bertemu denganku, seluruh warna di wajahnya memudar. Mbak Rina. Aku tersenyum. Sangat sopan. Lama tidak bertemu. Siska? Atau lebih suka ku panggil Sheila, sepupu jauh dari desa yang malang. Ada apa ini, Siska? Tanya pria Australia itu dengan bingung. Mr. Smith. Aku mengeluarkan kartu namaku yang mencantumkan jabatan sebagai CEO PT Citra Arsitek. Wanita ini sedang mencoba menjual aset yang statusnya masih dalam proses hukum pidana karena penggelapan dana. Jika Anda memberikan uang sepeser pun padanya, Anda akan terlibat dalam kasus pencucian uang. Pria itu berdiri dengan marah, memaki dalam bahasa Inggris, dan pergi meninggalkan Sheila yang gemetar. Mbak, aku bisa jelaskan. Aku terpaksa. Mbak, Aris yang menyuruhku mengambil uang itu. Sheila mencoba meraih tanganku, mencoba akting lamanya. Air mata buaya. Aku menarik tanganku sebelum dia sempat menyentuh kulitku. Aris sekarang jadi ojek online. Sheila. Dia bahkan tidak punya uang untuk beli obat ibunya. Kamu lari membawa 1,2 miliar rupiah. Dan kamu pikir aku akan diam saja? Aku akan kembalikan. Sumpah. Sudah terlambat. Aku melirik ke arah 2 pria berseragam polisi yang berjalan mendekat dari arah parkiran. Aku sudah melaporkanmu atas pencurian data industri dan penipuan properti. Uang yang kamu curi sudah aku lacak rekening bank ini. Semuanya sudah dibekukan. Sheila mencoba lari, namun petugas polisi lebih cepat. Dia berteriak, meronta, dan memaki-maki namaku di tengah kerumunan turis yang menonton dengan heran. Kamu pikir kamu hebat, Rina? Kamu cuma perempuan kaya yang kesepian. Aris tidak pernah mencintaimu, teriaknya sebelum dimasukkan ke dalam mobil patroli. Aku hanya menatapnya tanpa kedip. Dia memang tidak mencintaiku, Sheila, tapi dia sangat mencintai uangku. Dan sekarang, dia tidak punya keduanya. Begitu juga kamu. Aku kembali duduk di kursi kafenya, memesan air kelapa segar, dan menikmati angin laut. Satu persatu, pion-pion yang mencoba merusak papan caturku sudah masuk ke kotak mereka masing-masing. Baskara, kataku saat ia mendekat. Hubungi pengacara di sini. Pastikan dia tidak dapat jaminan penangguhan penahanan. Aku ingin dia merasakan dinginnya lantai penjara tanpa AC sedikit pun. Siap, bos. Satu lagi tagihan dosa telah terbayar. Sekarang, hanya tersisa satu hal yang belum selesai.
membuat Aris melihat kehancuran Sheila agar dia tahu bahwa wanita yang dia puja lebih dari istrinya sendiri hanyalah seorang kriminal murahan. 2 minggu setelah penangkapan Sheila di Bali, sebuah amplop coklat mampir ke meja kerjanya melalui Baskara. Isinya adalah salinan surat yang ditulis Sheila dari balik jeruji besi, ditujukan untuk Aris. Sheila mencoba memeras Aris, lapor Baskara sambil menahan tawa. Dia mengancam akan membongkar semua keterlibatan Aris dalam rencana kecelakaan palsu yang mereka susun dulu jika Aris tidak mencarikannya pengacara mahal. Aku membaca surat itu. Tulisan tangan Sheila cakar ayam, penuh keputusasaan dan kemarahan. Mas, kalau aku busuk di sini, kamu juga harus busuk. Ingat rencana kita soal rem mobil Rina? Aku punya rekamannya. Aku meletakkan surat itu. Mataku menyipit. Rekaman? Jadi mereka benar-benar ingin membunuhku. Tampaknya begitu, Rin. Tapi Aris sekarang tidak punya apa-apa, apalagi uang untuk pengacara. Dia panik. Aku tersenyum dingin. Biarkan surat ini sampai ke tangan Aris. Dan pastikan dia tahu bahwa akulah yang memegang salinannya. Aku ingin melihat seekor tikus yang terpojok saling menggigit ekornya sendiri. Malamnya, aku menyuruh supirku berhenti di depan gang kontrakan Aris. Aku tidak turun. Aku menyuruh ajudanku memberikan salinan surat Sheila itu langsung ke tangan Aris yang baru saja pulang menarik ojek. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku melihat Aris membaca surat itu di bawah lampu jalan yang remang. Wajahnya berubah dari pucat menjadi ketakutan yang hebat. Dia tahu, jika rekaman itu sampai ke polisi, dia tidak akan hanya kehilangan harta, tapi juga kebebasannya selama belasan tahun. Tiba-tiba, ponsel pribadiku berdering. Aris. Rin. Rina. Aku mohon, kita bertemu. Sekali saja. Suaranya parau, terisak. Aku ada di depan gangmu. Aris. Masuk ke mobil. Pintu mobil terbuka. Aris masuk dengan tubuh gemetar, membawa aroma asap knalpot dan keputusasaan. Dia tidak berani menatapku. Di dalam mobil mewah ini, dia terlihat seperti kotoran di atas sutra. Surat itu. Sheila berbohong. Rin, aku tidak pernah berniat membunuhmu. Tangisnya pecah. Jangan berbohong padaku. Riz, aku punya data GPS mobilku di hari kecelakaan yang gagal itu. Aku punya log percakapan kalian. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya ke penyidik, kataku tanpa nada. Aris bersujud di lantai mobil, di bawah kakiku. Jangan, Rin. Aku mohon. Ibu sedang kritis di rumah sakit. Kalau aku masuk penjara, siapa yang urus ibu? Aku janji akan jadi budakmu. Aku akan lakukan apa saja. Sederhana saja, Aris. Aku mengangkat dagunya dengan ujung sepatuku. Berikan aku bukti asli rekaman yang disebut Sheila. Aku tahu dia menyimpannya di sebuah akun cloud yang sandinya hanya kalian berdua yang tahu. Berikan padaku, dan aku akan mempertimbangkan untuk tidak menyeretmu dalam kasus percobaan pembunuhan. Tapi kalau aku kasih, Sheila akan menghancurkanku. Dia sudah menghancurkanmu, Aris. Dia lari dengan uangmu, dan sekarang dia mau menyeretmu ke penjara. Pilih, membusuk bersamanya, atau membiarkan dia membusuk sendirian. Aris terdiam. Nafasnya memburu. Keserakahan dan ketakutan berperang di wajahnya. Dan seperti yang sudah kuprediksi, sifat pengecutnya menang. Aku akan kasih tahu sandinya. Tapi janji, jangan lapor polisi soal aku, pintanya dengan tatapan menjijikan. Aku tidak pernah berjanji, Aris. Aku hanya bilang akan mempertimbangkan. Setelah dia membisikkan sandi itu, aku menyuruhnya keluar dari mobil. Aku melihatnya berdiri di pinggir jalan, tampak seperti pria yang baru saja menjual jiwanya. Aku membuka laptop, masuk ke akun rahasia mereka, dan menemukan semuanya. Video, pesan suara, dan rencana detail mereka untuk melenyapkanku demi asuransi. Darahku berdesir, bukan karena takut,
tapi karena betapa benarnya keputusanku untuk menghancurkan mereka tanpa ampun. Baskara, aku menelepon pengacaraku. Umpan sudah dimakan. Serahkan bukti percobaan pembunuhan ini ke kepolisian Bali. Katakan pada mereka, Sheila adalah dalang utamanya. Dan untuk Aris, biarkan dia tetap di luar untuk saat ini. Kenapa tidak langsung dijebloskan juga, Rin? Tanya Baskara bingung. Karena kematian di penjara itu terlalu cepat. Aku ingin dia tetap hidup, tetap miskin, dan tetap ketakutan setiap kali mendengar sirine polisi. Aku ingin dia hidup dalam penjara tanpa jeruji yang kubangun sendiri. Aku menutup telepon. Aku melihat ke arah rumah sakit tempat Bu Lastri dirawat dari kejauhan. Takdir sedang menagih hutang, dan aku adalah penagih yang paling sabar. Kabar itu datang di hari Selasa yang mendung. Bu Lastri kritis. Gagal ginjal dan komplikasi diabetes akhirnya menumbangkan wanita yang dulu selalu merasa paling berkuasa di meja makanku. Aku melangkah menyusuri koridor rumah sakit pemerintah yang sesak. Bau karbol dan keputusasaan memenuhi udara. Aris duduk di kursi besi panjang di depan ruang ICU. Kepalanya tertunduk. Tangannya menggenggam botol air mineral kosong yang sudah remuk. Riz, panggilku datar. Dia mendongak. Matanya merah dan cekung. Tidak ada lagi sisa pria tampan yang dulu kupuja. Rin, kamu datang? Ibu. Ibu terus memanggil namamu sejak tadi malam. Aku tidak menjawab. Aku masuk ke dalam ruangan. Di atas ranjang yang sempit, Bu Lastri tampak sangat kecil. Kulitnya yang dulu selalu dipoles perawatan mahal kini kusam dan berkeriput. Alat bantu napas berbunyi ritmis. Satu-satunya tanda bahwa nyawanya masih ada. Begitu aku mendekat, matanya terbuka perlahan. Ia mengenaliku. Ia mencoba melepas masker oksigennya dengan tangan yang gemetar hebat. Rin, nah. Suaranya hampir menyerupai bisikan angin. Aku membungkuk, tidak untuk memeluknya, tapi agar dia bisa mendengar suaraku dengan jelas. Saya di sini, Bu. Maaf. Air mata merembes dari sudut matanya yang keruh. Tolong, Aris, jangan biarkan dia di jalanan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Ibu meminta maaf sekarang karena ibu butuh bantuan saya, atau karena ibu benar-benar menyesal telah mencoba membuang saya seperti sampah? Bu Lastri terbatuk. Dadanya naik turun dengan susah payah. Ibu, salah. Kamu, menantu yang baik. Terlambat, Bu. Bisikku sedingin es. Ibu tidak pernah menganggap saya baik saat ibu tertawa bersama Sheila merencanakan bagaimana cara mengusir saya dari rumah saya sendiri. Ibu tidak merasa bersalah saat ibu menghabiskan uang saya sambil menghina keluarga saya. Tangannya mencoba meraih lenganku, tapi aku menjauh. Ibu ingin Aris selamat? Saya sudah memberikannya hidup. Dia masih bebas di luar sana, bekerja keras seperti orang-orang yang dulu ibu hina. Itu adalah bentuk kemurahan hati saya yang paling besar. Lanjutku. Ibu bisa pergi dengan tenang, mengetahui bahwa putra kesayangan ibu akhirnya belajar apa artinya menjadi manusia yang bekerja, bukan parasit. Monitor jantung di samping ranjang mulai berbunyi lebih cepat, menandakan detak yang tidak stabil. Bu Lastri menatapku dengan tatapan ngeri, seolah baru menyadari bahwa di balik wajah tenangku, ada hakim yang tak kenal ampun. Selamat jalan, Bu Lastri. Jangan khawatirkan tagihan rumah sakit ini. Saya sudah melunasinya sampai biaya pemakaman nanti. Anggap saja itu sedekah terakhir saya untuk orang asing yang pernah numpang di hidup saya. Aku berbalik dan keluar tepat saat perawat masuk dengan terburu-buru. Di luar, Aris menatapku dengan penuh harap. Gimana, Rin? Ibu bilang apa? Dia sudah tenang sekarang. Riz, tugasku di sini sudah selesai. 1 jam kemudian, tangisan Aris pecah di koridor itu. Aku tetap berdiri di sana, mengamati dari kejauhan tanpa mengeluarkan setetes pun air mata. Aku membayar semua biaya ambulans dan pemakaman kelas standar. Tidak ada pesta, tidak ada bunga mahal, tidak ada keluarga besar yang datang,
karena mereka semua sudah menjauh sejak skandal itu terbongkar. Saat peti jenazah Bu Lastri diturunkan ke liang lahat yang sempit, aku hanya berdiri di bawah payung hitamku. Aris meratap di tanah, sementara aku hanya melihat jam tanganku. Baskara, ucapku pada pengacaraku yang setia mendampingi. Tutup semua akun biaya medis atas nama keluarga ini. Setelah hari ini, tidak ada lagi hubungan finansial dalam bentuk apapun. Bagaimana dengan Aris? Dia sepertinya tidak punya uang untuk tahlilan, bisik Baskara. Itu urusannya dengan Tuhan. Urusanku dengannya sudah selesai di meja hijau dan di meja makan dulu. Aku berjalan menuju mobil, meninggalkan Aris yang sendirian di pemakaman yang sepi. Ibu mertuaku sudah pergi, membawa semua kebenciannya ke dalam tanah. Sekarang, Aris benar-benar yatim piatu, miskin, dan hancur. Pembalasanku pada sang matriark telah usai. Dia mati dalam penyesalan, dan itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada penjara. 1 bulan setelah pemakaman Bu Lastri, namaku menghiasi sampul majalah bisnis utama nasional. Judulnya mentereng, Rina Citra, sang arsitek takdir, membangun kerajaan dari puing pengkhianatan. Aku tidak lagi bersembunyi di balik nama anonim perusahaan. Aku muncul sebagai wajah baru kekuatan properti di negeri ini. Hari ini adalah peluncuran proyek Skyline Heritage, sebuah superblok yang dibangun tepat di atas lahan yang dulunya adalah kantor lama Aris yang sudah bangkrut dan kusedot asetnya. Aku berdiri di podium dengan gaun putih gading yang elegan. Di depanku, ratusan jurnalis dan investor bertepuk tangan. Proyek ini bukan sekadar bangunan, kataku ke arah mikrofon, suaraku stabil dan berwibawa. Ini adalah bukti bahwa sesuatu yang kokoh hanya bisa dibangun di atas kejujuran. Fondasi yang buruk, sekalipun dibungkus dengan kemewahan, pasti akan runtuh. Saat sesi tanya jawab berlangsung, aku melihat ke arah gerbang masuk proyek. Di sana, di antara kerumunan sopir ojek online yang sedang mangkal menunggu pesanan makanan untuk acara ini, aku melihatnya. Aris. Dia berdiri bersandar pada motor bututnya, memegang ponsel yang retak. Dia menatap layar raksasa di depan gedung yang menampilkan wajahku yang sedang tersenyum. Dia terlihat sangat kecil, terhimpit oleh bayangan gedung-gedung tinggi yang kini aku miliki. Mbak Rina, seorang wartawan bertanya, apa rahasia Anda tetap tenang meski sempat diterpa isu rumah tangga yang berat tahun lalu? Aku tersenyum tipis, mataku sengaja menatap ke arah gerbang, seolah menembus kerumunan untuk menemukan mata Aris. Rahasianya sederhana. Saya tidak membuang energi untuk membalas dengan amarah. Saya membalas dengan keberhasilan. Karena bagi orang yang mencoba menghancurkan Anda, melihat Anda tidak hancur adalah siksaan yang paling pedih. Setelah acara selesai, aku sengaja berjalan menuju parkiran luar, melewati barisan sopir ojek. Ajudanku mencoba menghalangiku, tapi aku memberi isyarat agar mereka tetap di belakang. Aku berhenti tepat 3 langkah di depan Aris. Aroma keringat dan debu jalanan darinya sangat kontras dengan parfum Nietzsche yang kukenakan. Rin. Suaranya gemetar. Dia tidak berani menatap mataku. Selamat atas proyek barunya. Terima kasih, Aris. Jawabku tanpa nada sombong, hanya nada datar seorang bos kepada orang asing. Bagaimana harimu? Hujan terus beberapa hari ini. Orderan sepi. Dia menunduk, meremas helmnya yang lecet. Aku melihat rumah lama kita sudah rata dengan tanah. Rumah itu memiliki kenangan yang busuk, jadi aku menghancurkannya. Di sana akan dibangun taman bermain. Anak-anak tidak boleh tumbuh di tempat yang penuh kebohongan, kataku. Aku merogoh tas tangan, mengeluarkan selembar kartu nama eksklusif. Ini. Aris menerimanya dengan tangan gemetar. Ini apa? Kamu mau memberiku kerjaan? Itu kartu nama firma hukum rekananku. Sheila akan segera menjalani sidang pertamanya di Bali. Dia menyebut namamu berkali-kali dalam berita acara sebagai otak rencana kecelakaan itu. Kamu akan butuh pengacara, bukan untuk menang,
Tapi untuk memastikan kamu tidak membusuk terlalu lama di penjara jika dia terbukti benar. Wajah Aris seketika kehilangan warna. Rin, kamu masih mau menjatuhkanku? Aku tidak menjatuhkanmu, Riz. Aku hanya membiarkan hukum gravitasi bekerja pada orang yang melompat tanpa sayap. Kamu yang memilih jalan ini saat kamu membawa Sheila masuk ke rumah kita. Aku berbalik, masuk ke dalam mobil limosin yang sudah menungguku. Dari balik kaca, aku melihat Aris terduduk di aspal, memegang kartu nama itu seolah itu adalah surat kematiannya. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa bersih. Ke bandara, Pak. Perintahku pada supir. Aku punya kontrak yang harus ditandatangani di Singapura. Mobil melaju, meninggalkan Aris dan segala masa lalunya yang berdebu. Panggungku sekarang bukan lagi ruang tamu yang sempit, melainkan dunia yang tak terbatas. Lantai penjara di Bali ini lembab, aromanya perpaduan antara keringat, disinfektan murah, dan keputusasaan. Aku duduk di balik kaca pembatas yang tebal. Di seberangku, seorang wanita dengan seragam oranye lusuh duduk dengan bahu merosot. Itu Sheila. Rambutnya yang dulu selalu tertata indah kini dipotong pendek asal-asalan karena kutu rambut. Wajahnya yang dulu selalu ia banggakan kini dihiasi lingkaran hitam yang dalam. Kamu datang untuk menertawakanku, Rin? Suaranya parau, terdengar lewat lubang-lubang kecil di kaca. Aku tidak punya waktu untuk tertawa. Sheila. Aku kesini hanya untuk satu hal, kejujuran yang tidak kamu berikan di pengadilan. Aku meletakkan dokumen rekaman yang kudapat dari akun cloud rahasia mereka. Sheila menatap dokumen itu, lalu tertawa getir. Kejujuran? Kamu sudah menghancurkan hidupku, memenjarakanku, dan mengambil semua uangku. Apalagi yang kamu mau? Aku ingin tahu. Aku mendekatkan wajahku ke kaca. Apakah Aris benar-benar mencintaimu, atau kamu hanya alat baginya untuk menyingkirkanku? Sheila terdiam. Matanya bergetar. Ia menunduk. Jarinya yang kotor mengorek-ngorek meja kayu. Dia tidak mencintai siapapun. Rin. Bahkan tidak dirinya sendiri. Kamu tahu apa yang dia katakan malam sebelum kita berencana menyabotase rem mobilmu? Aku menunggu dalam diam. Dia bilang, Rina itu terlalu pintar. Selama dia ada, aku akan selalu jadi bayangannya. Aku butuh dia mati supaya aku bisa jadi raja dengan uangnya. Dia tidak memilihku karena cinta, Rin. Dia memilihku karena aku mudah dikendalikan. Aku cuma pion yang dia pakai untuk membunuh ratu. Aku menyandarkan punggungku. Jawaban itu tidak mengejutkanku. Tapi mendengarnya langsung dari mulut wanita ini memberikan rasa lega yang aneh. Aris bukan hanya pengkhianat. Dia adalah parasit yang merasa rendah diri. Lalu kenapa kamu masih melindunginya di awal? Tanyaku. Karena aku bodoh, teriak Sheila, membuat sipir di pojok ruangan menoleh tajam. Aku pikir kalau aku setia, dia akan menyelamatkanku. Tapi lihat. Dia bahkan tidak mengirimkan satu sabun pun untukku di sini. Dia membiarkan aku membusuk. Dia tidak bisa mengirimkan apapun. Sheila. Dia sekarang hidup di jalanan, makan dari sisa pesanan orang yang tidak habis, kataku dingin. Sheila tertegun, lalu tawa histeris pecah dari mulutnya. Bagus. Itu bagus. Kami berdua memang sampah, kan? Tapi setidaknya aku di penjara punya atap. Dia akan mati perlahan di aspal. Aku berdiri, merapikan blazerku. Sidang vonismu besok. Aku sudah memastikan bukti sabotase rem itu masuk ke meja hakim. Kamu akan mendapat hukuman maksimal atas percobaan pembunuhan berencana. Rina. Sheila memukul kaca dengan kepalan tangannya. Kenapa kamu tidak membunuh kami saja sekalian? Kenapa harus menyiksa kami pelan-pelan seperti ini? Aku menatapnya dengan tatapan yang paling tenang yang pernah kumiliki. Karena kematian adalah sebuah pelarian, Sheila. Dan aku ingin kalian menghadapi setiap detik dari sisa hidup kalian dengan ingatan tentang apa yang kalian lakukan padaku. Itu adalah keadilan yang paling presisi.
Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang kunjungan. Aku tidak menoleh sedikit pun meski teriakan histeris Sheila menggema di koridor penjara. Di luar, sinar matahari Bali menyambutku. Baskara sudah menunggu di mobil. Sudah selesai, Rin? Sudah. Sheila sudah mengakui semuanya di hadapan alat perekam yang kupasang di kantongku. Besok, Aris juga akan dijemput polisi atas tuduhan keterlibatan pembunuhan berencana. Tidak ada lagi yang tersisa. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan merasakan keheningan yang sempurna. Besok adalah akhir dari drama ini. Besok, semua tagihan dosa akan benar-benar lunas, tanpa sisa kembalian sedikit pun. Pagi ini, ruang sidang pengadilan negeri terasa sangat sempit. Udara pengap meski AC berderu kencang. Aku duduk di barisan depan, mengenakan kacamata hitam yang menutupi segala bentuk emosi. Aku bukan lagi korban. Aku adalah saksi akhir dari sebuah kehancuran yang kurancang dengan sangat rapi. Di kursi pesakitan sebelah kiri, Sheila duduk dengan kepala tertunduk dalam, tangannya diborgol ke depan. Di sebelah kanannya, Aris duduk dengan tubuh yang gemetar hebat. Polisi menjemputnya kemarin sore di sela-sela pekerjaannya menarik ojek. Ia masih mengenakan kemeja kusam yang sama, tampak seperti pria yang sudah kehilangan jiwanya bahkan sebelum vonis dibacakan. Berdasarkan bukti-bukti rekaman digital, pengakuan saksi, dan dokumen perencanaan, Hakim Ketua mengetukkan palu 1 kali. Suaranya menggema, memutus harapan yang tersisa di ruangan itu. Terdakwa 1, Sheila Amanda, divonis 12 tahun penjara atas tindakan penipuan, pencurian data industri, dan percobaan pembunuhan berencana. Sheila tidak berteriak kali ini. Ia hanya jatuh lunglai dari kursinya, menangis tanpa suara. Terdakwa 2, Aris Wijaya. Hakim menatap Aris dengan pandangan menghina. Divonis 8 tahun penjara atas keterlibatan aktif dalam rencana pembunuhan berencana dan penggelapan dana perusahaan. Tok, tok, tok. Palu diketuk. Selesai sudah. Aris tiba-tiba berdiri. Ia berbalik ke arahku dengan mata yang melotot liar. Rina, puaskah kamu? Kamu menghancurkan ayah dari anak yang pernah kita impikan. Kamu iblis berwajah manusia. Petugas keamanan segera meringkusnya. Aku berdiri dengan perlahan, membuka kacamata hitamku, dan menatapnya tepat di mata. Tidak ada kebencian di sana, hanya kekosongan yang murni. Aku tidak menghancurkanmu, Aris. Kamu yang membangun penjara ini untuk dirimu sendiri sejak pertama kali kamu mengkhianati janji suci kita. Ucapku cukup lantang agar didengar semua orang. Aku hanya menutup pintunya. 1 jam kemudian, aku berdiri di parkiran pengadilan. Baskara mendekat dengan sebuah amplop putih. Ini surat resmi perceraian dari negara. Rin, nama kamu sudah bersih. Tidak ada lagi keterikatan hukum antara kamu dan Aris Wijaya. Kamu kembali menjadi Rina Citra yang berdaulat sepenuhnya. Aku menerima surat itu, menyentuh tekstur kertasnya. Rasanya ringan. Seringan beban yang baru saja terangkat dari pundakku. Terima kasih, Baskara. Kamu sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Apa rencana kita selanjutnya? Ada tawaran ekspansi ke London. Aku menatap langit yang kini mulai cerah setelah mendung pagi tadi. London terdengar bagus. Tapi sebelum itu, aku ingin mampir ke satu tempat. Aku menyuruh supir mengantarku ke lahan bekas rumah lama kami. Kini, tempat itu benar-benar sudah rata. Alat berat sedang bekerja menanam pohon-pohon rindang. Di tengah lahan, sebuah papan nama besar sudah berdiri. Taman Citra, ruang bermain dan literasi anak. Aku turun dari mobil, melangkah di atas tanah yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan mertua dan pengkhianatan suami. Aku mengambil korek api dari tas kecilku, lalu menyulut ujung surat perceraian itu. Aku membiarkan api melahap kertas itu hingga menjadi abu yang terbang terbawa angin sore. Bersamaan dengan itu, semua rasa sakit, semua hinaan, dan semua memori tentang Rina yang lemah ikut menguap.
Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi saldo masuk dari hasil lelang sisa aset Aris yang terakhir. 0 rupiah. Saldonya sudah 0. Hutang mereka padaku sudah lunas. Bukan hanya hutang uang, tapi hutang harga diri. Aku kembali ke mobil dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Aku mengeluarkan ponsel, menghapus semua nomor lama, dan mematikan notifikasi berita tentang sidang tadi. Aku tidak butuh mengikuti sisa hidup mereka di penjara. Bagi mereka, aku adalah masa lalu yang akan menghantui setiap malam. Bagiku, mereka hanyalah catatan kaki yang sudah kuhapus dari bab baru hidupku. Jalan, Pak, kataku pada supir. Kemana, Bu? Ke depan, jawabku sambil tersenyum menatap jalan raya yang membentang luas. Hanya ke depan.